Polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi juga tidak aman. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Berarti kuli bangunan tidak mampu, kecuali Allah mampu. Satu contoh lagi, yang gara-gara contoh ini saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh pengacara Persatuan Dukun Republik Indonesia. Gara-gara saya bilang apa? Saya podcast sama Atta Halilintar tentang perdukunan. Atta tanya sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, iya. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Nah, saya bilang, kalau memang dokter itu, mohon maaf, kalau memang dukun itu bisa, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa uang pekerjaan dukun jual pelet dan pengasihan? Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya cangkemnya merongos. Berarti dukun nggak bisa apa-apa. Nah, disitulah kemudian kita perlu pasrah kepada Dia yang Maha Kuat. Makanya kemarin pas saya mau berangkat di Surabaya, tapi malam saya harus takbir akbar di Tuban, sorenya masih di Surabaya. Badan saya drop, saya hampir pingsan. Istri saya tanya, Beb, ya kan aku ganteng, apakah tetap harus berangkat ke Kalimantan? Saya jawab, iya. Atas dasar apa? Saya bilang, atas nama cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Maka saya bilang sama istri saya, izinkan saya berangkat ke Kalimantan walaupun badan saya capek atas nama cinta. Maka saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Dan saya juga yakin Anda datang ke sini atas nama cinta. Walaupun berpanas-panas, terik matahari, duduk seadanya, mohon maaf, tetap bertahan. Saya yakin Anda yang pakai payung bukan karena takut panas, tapi takut bedaknya luntur. Betul, Bu? Kayaknya pakai payung, saya pikir karena panas. Iya ngono, ono drone malah dada-dadan desa. Drone itu lewat di atas kita, ambil gambar dari atas biar gambarnya artistik, malah dada-dada, goblok. Nanti tolong gambar dada-dada dikasih saya masukkan TV acara patroli. Apalagi Bapak Ibu, kehadiran kita hari ini dalam rangka apa? Mangayu bagyo, kata orang Jawa. Ikut berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bayangkan kalau Bapak Ibu dianugerahi rezeki oleh Allah untuk berziarah Makkah Madinah. Saya alhamdulillah setiap saat ditakdirkan oleh Allah untuk bisa ziarah Makkah Madinah. Maka saya doakan Bapak Ibu warga masyarakat Sulin Pondok mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cangkem kurung rampung untuk segera dipanggil oleh Allah ibadah haji dan umroh. Yang baru amin. Kenapa tadi saya bilang dipanggil Allah langsung amin?
Coba Anda bayangkan bagaimana perjuangan seorang Nabi Muhammad ketika harus berhijrah dari Makkah ke Madinah. Perjalanan yang hampir menempuh jarak 700 km ditempuh dengan menggunakan kendaraan unta. Panas terik, hujan, dingin ditempuh. Bukan perjalanan yang normal. Kenapa? Karena dikejar oleh pasukan kafir Quraisy. Itu artinya apa? Perjuangan Bapak Ibu hari ini pengajian memperingati hari lahirnya Nabi dengan berpanas-panasan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Kanjeng Nabi. Makanya kamu yang berpanas-panasan gak usah iri ya mereka yang berada di tenda. Mereka yang berada di tenda lemah, takut panas, kelihatannya suhu ternyata cupu. Maka Bapak Ibu, ketika kemudian saya dalam keadaan capek, lemah, bahkan sakit mau berhenti dakwah, saya teringat dengan perjuangan Nabi. Bukankah kita diingatkan wa malladzatu illa ba'da ta'bi, tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Makanya walaupun bersusah payah, tadi 22 kilo menjelang masuk ke sini saya agak tidur dikit-dikit, sopirnya bilang tinggal 22 kilo tapi aman Gus. Kenapa? Jalannya tol. Saya sudah berbangga hati, ternyata begitu belok subhanallah serasa dihantam ombak tanpa air, geludak-geluduk kanan kiri. Hati saya batin, katanya tol kok kayak gini, saya batin dancut. Ini tol dari mana? Tapi begitu datang sampai tempat ini, melihat semangat Bapak Ibu, apalagi begitu naik panggung subhanallah, saya tadi mikir saya disuruh ngaji apa jualan buah. Degannya 3, ada kopi, jeruk, anggur, apel. Ini saya mikir, emangnya mau ngaji sampai jam berapa? Ibu-ibu, ini ada apel, ada anggur. Ibu-ibu, kalau saya suruh milih apel apa anggur? Anggur. Itulah salahnya cewek. Apel, mohon maaf, anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya perempuan milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Masuk Mas Kok masuk Pak Eko Gus Miftah goblok. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, semangat itulah yang kemudian saya bawa. Gak boleh mengeluh, gak boleh sambat, apapun keadaan yang ada. Saya bilang kalau saya di Jakarta sama teman-teman kepolisian, sahabat saya, konco-konco polisi, kita hari ini sedang diuji. Insya Allah baik-baik saja. Tanggal 1 Oktober saya ngaji dengan Kapolri di Probolinggo. Saya bilang, Pak Kapolri, ingat, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Betul? Untungnya Allah membongkar oknum kepolisian yang jahat, sehingga teman-teman polisi yang baik diselamatkan oleh Allah. Betul? Coba Anda bayangkan kalau polisi-polisi jahat berkuasa di Mabes Polri, apa yang terjadi dengan kepolisian? Maka saya bilang, Anda jangan gebiah uyah mengeneralisir seolah-olah semua polisi kelakuannya kayak Verdi Sambo. Masih banyak polisi yang bagus, betul? Dan saya sampaikan, apapun itu polisi penting. Coba Anda bayangkan, seruyan setahun penuh tanpa polisi, kira-kira apa yang terjadi? Banyak barang hilang, banyak perawan melayang. Siapa yang nyolong? Codot-codot rahimahullah. Makanya terima kasih Banser, polisi,
Yang mau ngaji siang hari ini termasuk bapak polisi yang di sana, subhanallah, watangnya gede temen ya. Jangan gede-gede pak polisi. Bukan masalah makmur. Ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ada gede-gede enggak? Mohon maaf, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul? Suami yang baik mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Perempuan langsung teriak, betul. Karena memang nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Makanya bawa harus ingat, perempuan tuh hobinya hanya 3: ngemil, ngemol, ngomel. Makanya kalau laki-laki ingin membahagiakan istrinya gampang, cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Betul cangkemmu, betul. Nah, maka kemudian apa? Kita tampakkan Islam ini dengan rahmat dan menyenangkan. Saya bilang, Mas Dedi, orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tidak membaca kitabmu, tapi membaca akhlak dan perbuatan. Maka kalau kamu ingin menampilkan Islam, ayo kita jaga bareng-bareng. Polisi punya agama yang baik, dia akan menjadi polisi yang baik. Banser agamanya baik, dia akan menjadi banser yang baik. Satpam agamanya baik, dia akan menjadi satpam yang baik. PNS agamanya baik, akan jadi pegawai negeri yang baik. Bupati agamanya baik, akan menjadi bupati yang baik. DPR baik, pasti akan menjadi anggota dewan yang baik. Kenapa banyak anggota DPR yang korupsi, Gus? Karena agamanya jelek. Oh, dia kelihatannya kiai, hanya casingnya, bukan substansinya. Makanya kemarin saya diprotes sama anggota DPR di Jakarta, Bu. Gara-gara Kiai Ma'ruf wakil presiden bilang, besok negara yang paling banyak penduduknya masuk surga adalah Indonesia. Kenapa? Berdasarkan hadis, man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Penduduk di dunia yang paling banyak warganya beragama Islam adalah Indonesia. Berarti yang paling banyak masuk surga orang Indonesia. Ada anggota DPR tanya sama saya, Gus, kalau anggota DPR masuk surga apa enggak? Masuk surga, termasuk yang korupsi. Iya. Begitu DPR koruptor masuk surga, ada kiai protes sama malaikat. Malaikat, itu ada DPR korupsi, kenapa masuk surga? Dijawab oleh malaikat, yang sabar Pak Kiai, DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Nah, DPR-nya marah sama saya. Saya bilang, jadi pejabat tuh gak usah baperan, betul? Kalau baperan gak usah jadi pejabat. Kalau kamu baperan, saya bertanya, kamu itu DPR apa ibu-ibu? Coba ibu-ibu Anda lihat, temannya posting status WA, tersinggung. Orangnya juga datang. Biasanya jilbabnya pink. Mana tak cari sih yang warna pink deh. Yo melu guyu. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Maka disinilah pentingnya untuk mengkaji tentang akhlaknya Nabi dan rahmat Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, supaya Islam kita menjadi Islam yang kafah. Bukankah kemudian Al-Quran mengatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan cara yang sempurna. Kita memahami kita makhluk yang tidak sempurna dengan banyak kekurangan, maka kita harus belajar kepada Dia yang sempurna. Siapa? Kanjeng Nabi. Sampai sempurnanya Nabi dikatakan, laular rasul la dakhalan nasu nar jami'ah. Kalaulah tidak karena adanya Nabi, manusia akan masuk neraka semuanya. Makanya di situ kita dituntut tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai Nabi, lebih mencintai
lebih dicintai daripada bapak ibunya, daripada anak-anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Woi, wong wedok. Siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Suami. Di bojomu ki sapa? Istri saya tanya, "Bah, siapa yang lebih kamu cintai? Istri apa nabi?" Saya jawab, nabi. Kenapa? Nabi itu pasti menyenangkan, istri kadang-kadang menyedihkan. Nabi ki nyenengke bojo kadang-kadang nganyelke. Nabi itu pasti menyelamatkan, istri kadang-kadang menjerumuskan, dan Nabi gak bisa diganti. Istri macam-macam ganti. Tapi saya punya prinsip, istri saya tidak akan pernah saya ganti, nambah mungkin. Loh, kalau saya ditanya, Gus, nambah istri lagi apa enggak? Ya nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, mana bisa saya melawan takdir. Kalau nggak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi santai, Gus Miftah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Koncone dipikirno. Belum meneh kayak mesti bengok. Oh, ganjel toh. Nah, ketika ngomong contoh dan suri tauladan, siapa yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad? Maka saya bilang, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Coba, kamu mau mencontoh kiai, yang kamu contoh apanya? Kamu mau contoh Gus Miftah. Gus Miftah ngajinya di lokalisasi bersama para PSK dan Londe. Kamu nggak akan kuat Ferguson, nggak akan kuat. Orang mungkin kuat. Apa rumang sana sih jigote dawa kayak kiai kuat? Jigote dawa, tapi bocahnya ngaceng. Tapi peci ini NU. Saya doakan masuk surga. Pecinya. Yang harus kita contoh itu Nabi. Tapi karena kita terlalu berat mencontoh Nabi, maka kita berusaha mencontoh dari ajaran para kiai. Maka para kiai dan ulama adalah merupakan penghubung untuk sampai kepada Kanjeng Nabi. Itulah alasan kenapa dikatakan al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kenapa? Karena mata kita terlalu buta untuk bisa langsung melihat karakternya Kanjeng Nabi. Maka dibutuhkan wasilah dan syafaat para kiai. Maka saya punya guru di Pekalongan yang kemarin saya hadir di acara ulang tahun beliau, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kita doakan beliau panjang umur. Beliau mengatakan begini, Nabi itu seperti lampunya, kiai itu seperti saklarnya. Artinya apa? Anda tidak mungkin mendapatkan terangnya lampu kalau tidak memegang saklarnya. Anda tidak mungkin mendapatkan syafaatnya Nabi kalau tidak dengan ulama kiai yang merupakan ahli warisnya. Gus, tapi kan kiai modelnya banyak. Iya, karena Nabi sendiri jumlahnya juga banyak. Karena Nabi jumlahnya banyak, maka kepada kiai warisannya juga beda-beda. Saya mau tanya Bapak Ibu, Nabi jumlahnya berapa? Banyak. 25, salah. 124.000 Nabi. Yang menjadi Rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Kita nggak pernah tahu adakah Nabi yang menggunakan belangkon kayak saya.
walaupun nggak ada ya memang nggak ada, karena belangkon saya ini one and only, beda dengan belangkonmu. Ndak saya karo belangkonnya gede ndase kok. Loh, kalau belangkon saya spesial Bu, muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang panitia muktamar, saya nyumbang satu belangkon, dilelang laku 900 juta. Belangkonnya Gus Miftah laku 900 juta, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana dengan sarungnya, apalagi isinya, isinya belangkon, malah bayangin isinya sarung. Ya kan tadi teorinya kalau cowok perutnya besar berarti burungnya kecil, Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya cangkem. Cilik matamu cilik. Emangnya aku cowok apaan? Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Nabi itu jumlahnya banyak, warisan yang jatuh kepada kiai juga beda-beda. Ada Nabi kaya, siapa Bu Pak? Sulaiman. Begitu turun kepada kiai